terbang, orang lain kayak minggir sendiri. Lempang saya cium. Kenapa orang lain nggak tahu? Mungkin saya kurang mak juga, saya mungkin bisa jadi begitu kan? Nah, jadi ini bahasanya, bahasa mencoba membanggakan. Maka hati-hati yang nanti dikunjungi kembali setelah pulang haji, dikunjungi, tahan cerita untuk membanggakan diri. Ada orang kadang-kadang belum cerita, dia taruh album di depan ruang tamu. Tunggu ibu ya, saya buat ayat dulu. Sampai saya buat ayat, lihatlah albumnya dulu. Alhamdulillah, ini album. Lalu nanti waktu bapak di mana nih? Oh, saya di atas Gua Hira. Ya. Oh begini, saya sedang ini. Ini dengan siapa bapak? Ini dengan unta. Kok cantik unta dengan bapak? Masya Allah. Dia membanggakan diri. Ya. Orang kadang-kadang masih berada di tanah Makkah, fotonya telah berada di rumah. Oh, selfie. Yang dia tidak lupa apa, bawa tongsis. Kemana-mana bawa tongsis selfie, mana-mana sedang sujud selfie di depan Ka'bah selfie. Lalu dia kirim ke kampungnya. Lalu dia tunggu komen. Dia buka lagi sejam. Lihat tak ada komen. Lalu kecillah hatinya. Kok gak di komen orangnya? Kalau ada orang komen, Masya Allah, ibu luar biasa, semoga mabrur ya ibu. Kita berdebar-debar, Masya Allah, kuping kita naik. Di saat itu, apa yang kita lakukan? Allah hapuskan segera. Sembunyikanlah amal saleh seperti kita menyembunyikan aib kita sendiri. Pernahkah ada orang yang membuka aibnya? Bu, Pak, saya ada kurang lah di punggung sini. Tidak ada. Tidak ada orang yang mau mengakui ada kurang di punggungnya. Walaupun kurangnya kadang-kadang berentet macam-macam, tidak mau cerita. Yang dia nampakkan wajahnya yang baik, dia tutupi jerawatnya dengan bedak. Begitulah orang menyembunyikan aib. Apa kata Nabi? Sembunyikan amal salehmu seperti engkau menyembunyikan aibmu. Jangan cerita, jangan banyak cerita. Kalau ditanya cerita sederhana saja. Berdoalah semoga Allah menetapkannya. Yang menolong kita di akhirat adalah amal saleh. Bapak dan Ibu yang belakang Allah, orang pulang haji seharusnya lebih dekat kepada Allah. Yang dulu tidak berjamaah, kemudian berjamaah. Yang dulu tidak salat subuh, lalu salat subuh. Ini tanda-tanda mabrur. Ini pulang haji, yang dulu salat subuh, kemudian tidak salat lagi. Ini aneh. 200.000 per tahun, bahkan lebih orang berangkat. Tapi coba lihat, seandainya semua orang mabrur dari tahun ke tahun, maka penuhlah masjid, tidak cukup orang. Tapi dari tahun ke tahun 200.000 orang berangkat. Masjid dari subuh cuma 3 saf, cuma 2 saf. Di mana sudah Pak Haji? Di mana sudah Ibu Hajah? Tidak ada perubahannya. Tanda-tanda dia bukan mabrur. Sedangkan haji kalau bukan mabrur, sia-sia amalannya, hanya menghabiskan harta. Orang pulang haji bertambah dermawan, itu tanda mabrur. Yang dulu pelit, kemudian dia bertambah dermawannya. Orang kalau pelit Pak, itu bingung sendiri hidupnya. Sibuk di rumah bungkus-bungkus. Saya jamu maju di bungkus-bungkus sudah 5 piece plastik Pak. Bulan pun tidak tahu masuk dari mana. Itu lewat anak yatim tidak ada sedihnya, lewat orang miskin begitu panen lebih bagus busuk daripada panen dibagi-bagi kepada tetangga. Ini bukan haji mabrur. Ini bukan haji mabrur. Orang pelit itu di musim haji pun susah sendiri. Mau dipegang kamera sama orang tidak boleh, nggak boleh. Baru saya beli akhirnya dia foto sendiri di mana-mana. Begitu pulang, begitu lihat album, nggak ada foto dia satu orang pun. Foto dia sendiri tidak ada. Kenapa? Kamera nggak boleh dipegang. Jadi harus dia yang foto di mana-mana. Masya Allah. Orang pelit bingung sendiri. Maka tidak baik kalau orang haji tidak berubah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah jadi ibu hajat, seharusnya pakaiannya lebih baik. Pakai jilbab bukan lagi jilbab neraka, tapi sudah pakai jilbab surga. Ada model jilbab neraka, di atasnya diikat ke atas leher, di bawahnya kadang-kadang ketatnya luar biasa. Jilbab tapi berketat. Ini apa gunanya? Neraka juga ujungnya. Ada yang lebih aneh lagi, jilbabnya besar, di bawah pakai celana ketat. Yang masuk surga yang mana? Kepalanya saja. Ya mulai mendam. Tapi mungkinkah kepala saja dalam surga? Tidak mungkin. Ada orang kebalikannya pakai baju besar-besar, jilbab tidak pakai. Ibu hajah duduk di depan rumah tidak pakai jilbab, bukan mabrur, itu hajah mardudah. Ini yang perlu kita camkan. Jadi perjuangan mabrur itu karena pahalanya besar sekali pahalanya, langsung surga, tidak ada hisabnya, langsung surga. Makanya ujiannya berat. Jagalah yang sudah berhaji, jagalah amal. Kalau amalan kecil, maka pahalanya kecil. Coba lihat 17 Agustus, lomba makan kerupuk, apa dapat? Cuma paling hadiahnya 1 kilo Indomie. Karena lombanya lomba ringan, kita lombanya mengeluarkan dana. Di sana berjuang di bawah terik matahari. Di sana berjuang untuk menahan amarah.
Allah beri surga, semakin hebat Allah beri ujian, semakin besar yang Allah berikan pahala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita Bapak dan Ibu maka Allah, baik yang berhaji maupun yang belum berhaji, berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menutup ini, mari kita langsung kita menadahkan tangan sebentar demi kesejahteraan kita yang ditinggalkan dan demi kemuliaan dan keberkahan yang Allah beri kepada yang akan berangkat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wal 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وعمرة مقبولا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبورا. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak dan Allah, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.